atas kertas memang masuk akal Pak Nurdin, tapi kira-kira yang harus diantisipasi oleh Menteri Keuangan yang baru ini apa Pak? Yang harus diantisipasi adalah fokus daripada sektor yang akan ditanganin itu, saya kira apa yang telah dicanangkan di Astacita daripada Presiden Prabowo Subianto, yaitu investasi untuk makanan bergizi gratis, itulah tadi untuk meningkatkan daripada sumber daya manusia kita, tenaga kerja kita, yang kita harapkan nantinya itu akan tumbuh dengan baik. Kemudian seperti koperasi Merah Putih. Membangun Indonesia haruslah membangun dari desa. Desa kita itu ada sekitar 85.000 desa di seluruh Indonesia. Jadi kalau koperasi-koperasi di sana dengan investasi tadi itu bisa dikelola dengan benar dan diawasi dan juga betul-betul fokus memproduksi barang dan jasa dari sumber daya alam yang ada di desa itu, ini akan tumbuh mereka. Pertumbuhan akan semakin berkembang. Itu masalah Merah Putih. Kemudian bagaimana industri pertanian kita sekarang? Pertanian kita kabar gembiranya bahwa kita sudah swasembada. Ya kan? Itu belum menambah daripada luas lahan. Apabila ditambah investasi kepada perluasan lahan, katakanlah dengan beras, dengan kedelai, dan juga barang-barang yang masih kita impor, substitusi impor kita tanam di Indonesia, kita akan berkembang. Karena kalau pertanian kita sudah surplus, manusia kita Indonesia yang 280 juta sudah bisa makan, mereka sudah bisa terkoordinir dan terjaga kebutuhan mendasarnya. Apa itu? Makanan, sandang, papan, dan pangannya. Itu dulu kita perbaiki. Kalau menurut saya. Kemudian kita mempunyai daripada sumber daya alam lainnya. Hilirisasi yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo di Astacitanya itu sudah benar, ya. Dan itu harus jangan lagi bahan mentah atau setengah jadi yang kita ekspor. Kita harus bisa memproduksi barang jadi. Misalnya bicara kita nikel. Kita harus bisa membangun baterai. Tapi teknologi Indonesia bukan teknologi yang relokasi industri ke Indonesia. Tetap kita jadi kuli nanti. Yeah. Tapi kita harus berjuang membangun teknologi sendiri. Baru kita membangun daripada industri otomotif sendiri. Masih jauh tidak sih Pak Nurdin kita dengan harapan seperti itu? Seharusnya kalau pemerintah dan apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo, hilirisasi itu, dan tadi kita dengar daripada Menteri Keuangan, dia akan fokus kepada swasta, menurut saya benar, mendahulukan. Karena kenapa? Lebih mudah dia dikontrol. Tapi harus hati-hati. Hati-hatinya di mana? Jangan mendukung nanti swasta, padahal swasta ini adalah tidak pantas untuk didukung. Mungkin ada kelemahan-kelemahan lain. Harus yang benar-benar berjiwa nasionalis, merah putih, dan juga mau berkorban untuk membangun bangsa dan negara ini, tidak untuk memperkaya diri sendiri. Jadi harus dikurasi dengan benar. Harus betul-betul dipertimbangkan semua aspek. Karena begini, kalau kita bicara untuk membangun pertumbuhan ekonomi 8%, paling sedikit kita harus menginvestasikan 13.000 triliun untuk investasi di sektor-sektor real, sektor produksi. Untuk apa? Untuk membangun yang seperti saya bilang tadi itu. Jadi benar-benar pemerintah harus fokus, mengawasi, dan juga harus menjaga jangan ada lagi korupsi. Jangan ada lagi dusta di antara kita. Kita betul-betul melihat daripada kepentingan bangsa ini. Ya. Karena bangsa ini sudah diberikan Tuhan kepada kita semua, pada warga Indonesia,
tugas kita menjaga, membangun, dan bersama-sama bersinergi untuk bangsa. Seperti itu, Mbak Tasya. Baik, Pak Nurdin, kembali lagi tadi Pak Nurdin bicara seharusnya kemudian desa itu bisa dibangun, tetapi ada wacana bahwa transfer ke desa itu akan dipotong. Akan seperti apa kira-kira prioritas Menteri Keuangan ketika harus memilih apakah memang harus memotong TKD atau kemudian harus mencari sumber dana lain? Jadi mungkin begini, transfer yang selama ini terjadi, mungkin produktivitasnya, sasarannya masih kurang tepat. Kalau memang itu masih kurang tepat, jangan diteruskan. Itu benar, jangan diteruskan. Kenapa? Toh hasilnya sama. Untuk apa? Nah, sekarang mereka evaluasi. Pemerintah melakukan evaluasi, saya kira. Kalau misalnya itu diteruskan, manfaatnya untuk bangsa dan negara dan untuk masyarakat kita itu tidak signifikan. Tapi dengan cara lain, Koperasi Merah Putih, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, dan lain-lain sebagainya, ini mungkin bisa lebih meningkatkan percepatan dari peningkatan pendapatan desa. Nah, kalkulasi di sini harus memang dihitung dengan benar. Sehingga nanti pengawasan, pendampingan antara teknologi dan juga manajemen daripada proyek atau usaha itu sendiri haruslah bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi desa itu. Dan masyarakat itu harus dididik menyelesaikan masalahnya mereka sendiri. Sumber bahan bakunya di sana, teknologi yang mau dipakai adalah teknologi yang mereka kuasai, dan jangan sampai katakanlah mencederai daripada budaya mereka. Jadi semuanya harus menguatkan daripada budayanya, menguatkan daripada pengetahuannya, menguatkan daripada kebersamaannya, dan menguatkan daripada sustainability daripada development itu sendiri. Oke. Seperti itu. Baik, Pak Nurdin, apa tanggapan Pak Nurdin terhadap rencana pemindahan cadangan keuangan negara dari BI ke Perbankan Nasional Belanja untuk kemudian mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi? Jadi begini, cadangan investasi ini selama ini kan ada di Bank Indonesia. Saya dulu waktu di Komisi 11 seperti itu. Jadi memang dari cara atau tata kelola daripada cadangan itu adalah juga disalurkan ke ke sektor-sektor real melalui daripada perbankan-perbankan nasional dan institusi keuangan lainnya yang dipegang oleh pemerintah maupun private atau sektor swasta. Jadi menurut saya ada hal-hal yang bagus untuk itu. Pertama, lebih mempercepat daripada penyaluran atau dana itu kepada sektor-sektor yang mau dibiayai oleh pemerintah, apakah itu ke BUMN, apakah itu ke sektor swasta. Jadi mungkin untuk menghambat birokrasi yang lebih panjang, sehingga bisa langsung cepat di dalam waktu. Terus, kontrolnya yang perlu dilihat. Apabila ini tanpa kontrol, ini juga cukup berisiko. Jadi menurut pendapat saya, harus ini benar-benar dikaji dengan baik kalau ini nanti dalam jumlah besar. Tetapi kalau jumlah yang masih reasonable, itu mungkin untuk percepatan. Jadi mungkin bisa diatur nanti sekian persen daripada stok katakanlah devisa cadangan kita, mungkin bisa disalurkan langsung ke bank pemerintah, ya kan? Sisanya sekian persen itu tetap mengendap dulu di Jadi tidak bisa langsung ojo-ojo itu diambil semua. Karena kalau kita nanti apa bahayanya Pak Nurdin? Bahayanya itu apabila kita terjadi paceklik, uang tidak ada, kering dia, sehingga nanti berbahaya. Makanya kita buat stok
quantity minimum stock level daripada uang yang harus di Bank Indonesia, cadangan itu harus ada. Jangan itu diambil semua. Menurut saya ya, mungkin saya salah. Tetapi ini pun proses daripada distribusi ini ke sektor real harus selektif. Harus yang betul-betul nanti sektor yang dibiayai ini bisa menghasilkan uang jauh lebih besar lagi. Itu gunanya investasi. Contohnya ya, kalau kita investasi di sektor nikel misalnya, nikel kita itu sekarang Mbak Tasya, itu kita ekspor, kita eksploitasi sekitar 215 juta ton nikel ore pada 2024. Tetapi yang kita butuhkan untuk membangun otomotif kita, sudah jadi mobil dia, sebanyak 1.200 mobil yang kita import setiap tahun ke Indonesia dari luar, itu hanya 5 juta. Jadi berarti keluar tahun 2024, nikel ore kita, atau hasilnya sudah dikerjakan dalam bentuk setengah jadi, ferronikel atau apa itu namanya, itu keluar sebanyak 210 juta. Jadi berapa banyak itu kerugian kita karena kita tidak lakukan hilirisasi di Indonesia. Satu produk itu. Gimana produk lain? Pasir kuarsa, iron ore atau biji besi dan lain-lain, tembaga dan macam-macam. Nah, jadi saya tidak worry bahwa pertumbuhan 8% itu bisa dapat apabila tata kelola ekonomi kita, tata kelola investasi kita, tata kelola hilirisasi kita serius ditangani dan fokus. Jangan setengah-setengah hati. Itu loh. Tapi ada kekhawatiran tidak Pak Nurdin? Karena kan ini angkanya cukup besar ya yang mau dipindahkan ke 200 triliun. Kalau kemudian seperti Pak Nurdin katakan tidak tepat sasaran, itu akan investasi yang menguap begitu saja? Jadi setahu saya ingat informasi terakhir itu kan cadangan devisa kita kalau nggak salah sudah mencapai 140 sampai 160 miliar dolar ya. Jadi kalau diapakan itu kayak sekian ribu triliun lah itu ya. Jadi kalau misalnya baru dikeluarkan kan informasi daripada Menteri Keuangan itu kan 200 triliun. Iya. Itu mau diinvestasikan di sektor-sektor real, termasuk di perbankan, dimasukkan di perbankan untuk masuk ke sana. Nah, ini yang saya bilang itu haruslah selektif dulu ini. Jadi kalau memang sudah fokus untuk seperti ini dan dikawal terus dengan jadwal yang benar, dengan sequence kapan lagi ini supaya berproduksi, itu nggak ada masalah. Tetapi yang paling penting saya katakan lagi, memang harus ada keberanian kita untuk melakukan peningkatan investasi. Kalau tidak ada investasi, otomatis pertumbuhan nggak ada. Itu udah pasti itu. Baik. Jadi kuncinya investasi, tetapi harus dikawal dengan strategi yang benar dan sinergitas antara semua sektor atau kementerian yang ada itu. Semuanya harus bersinergi, tidak ada ego sektoral. Ini adalah tugas bersama. Harus seperti itu. Baik, kita akan break dulu sejenak, Pak Nurdin. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami akan kembali sesaat lagi.